Film diperlihatkan seorang dukun cantik akan melakukan ritual, entah itu ritual apa. Ritual tersebut memperlihatkan ada banyak seorang pocong yang ikut serta dalam ritual tersebut. Dan film sosok ketiga Lintrik pun dimulai. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Andini. Dia sudah tidak punya orang tua lagi dan hidup hanya bersama adiknya Mara serta Pak D-nya Bagio. Andini ini punya sebuah usaha warung makan dengan menu spesialnya adalah sup kepala kambing. Usahanya itu terbilang sukses. Banyak orang datang karena menyukai kepala kambing masakan Andini. Karena warung ramai, akhirnya direkrutlah dua orang pekerja, yaitu Lilin dan Nyanto Kates, di mana mereka berdua ini sering usil satu sama lain, dikala warung belum banyak kedatangan pelanggan. Anak buah. Kurang ajar, wak cendek. Geteng. Kau mukamu kayak kambing loh. Tiba-tiba ada seorang pelanggan laki-laki ke warung itu. Namanya adalah Aryo. Dia merupakan salah satu pegawai bank. Aryo memuji kepala kambing masakan Andini. Rasanya enak sekali. Dan ia pun berniat akan membantu Andini secara modal agar usaha warung makannya ini menjadi lebih besar. Ternyata Aryo tidak main-main dengan ucapannya. Dia membantu Dini dan berhasil membangun usahanya menjadi lebih luas. Di suatu hari mereka duduk berduaan sambil melihat warung yang ramai. Saat itu Andini memberikan segelas es teh manis untuk Aryo. Dan kemudian tanpa disangka-sangka, saat itu Aryo melamar Andini. Ia ingin serius membangun rumah tangga dengan Andini. Sudah gagah, tampan, dan juga baik hati, tentu Andini menerima lamaran dari Aryo. Rasanya nggak berubah. Enak. Kamu ke... Namun di balik itu, Pak D Bagio kurang setuju dengan rencana pernikahan mereka. Menurut Pak D, mereka terlalu terburu-buru, padahal mereka ini baru kenal beberapa bulan saja. Tapi Dini ini tidak peduli. Ia percaya Aryo adalah orang baik, dan niat baik itu harus disegerakan secepat mungkin. Akhirnya pernikahan mereka pun berlangsung. Aryo dan Andini resmi menjadi suami istri. Pak Sutri itu pun sangat bahagia. Kemana-mana selalu berduaan. Aku cemas loh. Mas minta maaf ya. Pulangnya terlalu pagi. Busnya mogok. Di sisi lain, usaha warung makan pun semakin ramai. Andini merasa hidupnya sangatlah sempurna. Istriku ini gak hanya cantik, tapi juga ramah. Saat itu Andini meminta agar Aryo tidak boleh meninggalkannya karena ia tidak bisa hidup tanpa Aryo. Aryo berkata jika ia akan selalu ada di sini dan tidak akan kemana-mana. Paginya lupa. Itu kalau kecilnya nggak sarapan itu. Mas, bener kan cintanya cuma sama aku? Aku ini punyamu. Meskipun nanti malam kita hanya bertemu lewat suara atau bayang. Ya. Udah, berangkat. Hati-hati. Namun kebahagiaan mereka tak berjalan lama. Ada seorang perempuan yang tidak senang dengan kebahagiaan mereka. Perempuan itu namanya Naura. Dia ingin merebut Aryo dari Andini. Tidak main-main, Naura langsung datang ke rumah dukun paling sakti yang ada di desanya. Dukun Mbah Aryu namanya. Saking saktinya, banyak orang berbondong-bondong datang ke rumah dukun Ayu untuk meminta bantuannya. Salah satunya seperti tokoh yang diperankan oleh Dian Janiar. Dia minta kepada Mbah Ayu agar menjadi cantik, semok, dan seksi. Tenang. Yang penting aku tambah Ayu. Ya, ben keset. Suatu malam ketika rumah Mbah Ayu sudah sepi, di saat itulah Naura datang. Ternyata Naura pernah memiliki hubungan dengan Aryo guys sebelum Aryo menikahi Andini. Dan sekarang dia ingin Aryo jatuh kembali ke pelukannya.
laki-laki ini hatinya sudah bukan milikmu. Aku ingin dia segera kembali ke rumah. Tapi ini biayanya mahal. Mbah Ayu berkata jika hati Aryo sudah bukan lagi milik Naura, akan tetapi Mbah Ayu akan berusaha menolongnya. Ia akan memakai ilmu pelet lintrik. Lintrik itu pelet Jawa kuno yang sangat ampuh untuk memikat pria. Tapi pelet ini sangat mahal bayarannya. Kalau gagal bisa mati. Sudah lama nggak ada yang pernah minta sejauh ini itu Jawa keram. Jadi semakin besar pengaruhnya, besar juga risikonya. Namun Naura siap dengan segala risikonya. Yang terpenting, Aryo menjadi miliknya sepenuhnya. Akhirnya ritual lintrik dilakukan. Pertama-tama Mbah Ayu mengambil sebuah kartu ceki atau biasa disebut juga kartu lintrik. Kemudian kartu itu disasak dengan sebuah tanah. Setelah itu Mbah Ayu datang ke sebuah kuburan milik seorang dukun sakti yang semasa hidupnya pernah memiliki ilmu lintrik. Di sana Mbah Ayu menempelkan kartu cekinya, lalu foto serta celana dalam Aryo dimasukkan ke dalam mulut mayat sang dukun agar dapat menyerap ilmu hitamnya. Setelah itu celana dalam, foto Aryo serta kartu ceki itu dibalut oleh sebuah kain kafan, lalu dikuburkan ke dalam tanah. Singkat cerita, akibat lintrik itu, sikap Aryo menjadi berubah guys. Sikap hangatnya kepada Andini perlahan menjadi memudar. Aryo pun jadi sering pulang telat ke rumah dan tampak tidak romantis lagi. Kenapa? Aku nggak bisa ngabarin kamu. Dicurigain kayak gini. Heran aku. Ternyata kini di mata Aryo wajah Dini itu tampak seperti nenek tua, sehingga ia tidak tertarik lagi. Selain rumah tangganya yang terkena teror, usaha warung makan milik Andini turut diganggu juga. Banyak demit yang bersemayam di sana agar usaha Dini menjadi sepi. Suatu hari ada seorang anak datang ke warung bersama ibunya, namun anak itu punya mata batin. Dia melihat semua pelanggan di sana makan kepala kambing mentah-mentah secara mengerikan. Anak itu berteriak sangat histeris. Apa? Orang aku kan dolanan HP. Wis, mam. Wis to. Di hari-hari berikutnya, warung Andini mulai sepi. Entah apa alasannya, dan Andini merasa kebingungan. Saat sedang sepi-sepinya, akhirnya datang seorang perempuan ke warung makan. Ternyata dia adalah Naura, orang yang melintrik dan berusaha merebut Aryo. Naura pura-pura datang sebagai pelanggan untuk melihat kondisi Andini. Naura pun memesan kepala kambing 1 porsi. Lalu Naura minta Andini untuk menemaninya makan. Hampir 6 bulan, tapi biasanya sepi kayak gini. Enggak, Mbak. Biasanya rame. Ini Saat itu Andini melihat jari Naura sangatlah cantik dengan gutek merah yang menghiasinya. Sementara kuku Dini berwarna kuning akibat bumbu masakan kepala kambingnya. dilihatnya. Atau mau pakai punya saya? Saya kebetulan bawa. Nih, bentar. Kemudian Naura bergegas pulang dengan alasan ada urusan pekerjaan. Di suatu malam, dia berusaha pakai kutek merah di kamar mandi. Walaupun hanya kutek murah, tidak semahal yang dipakai oleh Naura. Namun saat itu kejadian horor terjadi. Tiba-tiba ada pocong di sebelah Andini. Dan seketika kuku Andini lepas satu persatu. Andini yang histeris berlari, namun dia tak melihat ada sabun di lantai sehingga ia terpeleset di sana. Setelah itu, tiba-tiba sebuah gunting tajam akan terjatuh tepat di wajahnya Andini.
Namun beruntung ia dapat menghindar. Keesokan harinya, di hari itu adalah hari libur. Andini menemukan kutek merah merona di dalam tas Aryo. Ia bertanya dengan lantang, "Kutek siapa itu?" Ini punya siapa, Mas? Ini siapa? Aryo lumayan gelagapan. Ia berkata itu kutek miliknya. Andini tidak percaya. Ia yakin itu milik perempuan lain dan mereka bertengkar di sana. Di tengah pertengkaran itu tiba-tiba datang seorang tamu. Ternyata itu Naura, guys. Naura ingin membicarakan sesuatu kepada Andini. Hal itu membuat Aryo menjadi panik. Naura berkata jika selama ini ia dan Aryo punya hubungan. Jadi, selama ini saya punya hubungan sama Mas Aryo. Hubungan kami udah lama sekali. Mungkin kalau nggak ada Mas Aryo, hidup saya udah berantakan sekarang. Di saat itu juga napas Andini berhenti. Hubungan pekerjaan maksudnya Naura. Ia ingin berterima kasih kepada Pak Aryo karena sudah memberikan pinjaman dana beberapa waktu lalu, sehingga sekarang usahanya berjalan lancar kembali. Hingga pada suatu hari, Aryo izin pamit kepada Andini untuk dinas ke pelosok desa selama beberapa hari. Ini semua demi ekonomi rumah tangga mereka. Jadi mau tidak mau Andini mengizinkannya. Andini tinggal sendirian di rumah tanpa kehadiran sosok Mas Aryo. Ia merasa kesepian, dan di saat itu juga teror semakin menjadi-jadi. Ia sering melihat banyak pocong dan juga hantu kambing. Mas Aryo! Oleh karena itu, Andini minta kepada Mara, adiknya, agar tinggal beberapa hari di dalam rumahnya, supaya ia ada teman dan tidak ketakutan. Selama menginap di rumah kakaknya, Mara melihat Andini sering melamun dan seperti orang banyak pikiran. Rupa-rupanya Andini khawatir Aryo selingkuh di tempat dinasnya. Mara berusaha menenangkan sang kakak. Ia berkata akan selalu ada untuknya, dan jika Aryo ketahuan selingkuh, akan ia cacak kemaluannya sampai kecil-kecil. Ngeri banget, guys. Andini berusaha positive thinking. Ia kembali berjualan di warung makannya walaupun sepi pembeli. Karena masih sepi, dua pekerja itu pun lebih banyak waktu untuk menggosip. Yanto Kates mengatakan kepada Lilin jika kemarin ia sempat melihat Pak Aryo berduaan dengan perempuan lain. Perempuan itu pakai mobil bagus dan mereka terlihat sangat romantis. Ini, aku ada buktinya kalau kamu nggak percaya. Bukti apa? Surat Az-Baqarah. Aku ketemu Mas Aryo di dalam mobil sama cewek. Nah, ini nih. Namun Andini tidak percaya, dan ia tak mau berpikir macam-macam tentang suaminya. Karena warung sepi pembeli, banyak kepala kambing yang menjadi busuk. Alhasil mau tidak mau, Yanto Kates dan Lilin selalu membuangnya di area belakang warung. Tetapi teror mengerikan mulai muncul di warung juga. Saat itu Yanto Kates baru saja membuang kepala kambing. Tiba-tiba ada yang menarik kakinya. Namun beruntung ia ditahan oleh Lilin yang mendengar teriakannya. Tapi tiba-tiba muncul banyak kambing dari dalam lubang itu, dan terlihat pula ada sosok kambing iblis. Saat itu Andini tidak ada di warung. Mereka berdua pun diserang oleh para kambing iblis. Saat itu tubuh Lilin tertarik hingga masuk ke dalam alat pemanggang.
Lalu pemutar derajat bergerak dengan sendirinya, sehingga lilin terbakar di sana. Namun beruntung, Yanto segera membuka pintu pemanggangnya, sehingga lilin dapat selamat. Mereka berdua pun lari berterit-birit dari warung sambil berteriak. Di sisi lain, Pak De Bagio, pamannya Andini, rupanya sudah lama mempelajari ilmu Rego Sukmo, di mana ia bisa masuk ke alam gaib. Saat itu Pak De merasakan ada yang mengganggu rumah tangga Andini dan Aryo. Maka dari itu Pak De dan Mara berusaha membantu. Mereka akan masuk ke alam gaib dan melihat siapa yang telah mengirimkan ilmu hitam ke rumah tangganya Andini. Rego Sukmo. Saat itu mereka masuk ke dalam sebuah peti mati dan dikuburkan ke tanah. Hal itu berhasil membuat mereka masuk ke alam gaib. Di sana mereka berdua melihat rumah dukun Mbah Ayu. Mara pura-pura datang sebagai tamu. Ia ingin minta tolong kepada Mbah Ayu untuk memikat hati suami orang. Mau suami orang, Mbak. Di sisi lain, Pak De Bagio berusaha mencari santet yang mengganggu keluarganya Andini, yang mana santet itu tertanam di tanah. Namun nahas, Mbah Ayu adalah seorang dukun yang cerdik. Ia tak bisa ditipu begitu saja. Ia mengetahui Mara dan Pak De Bagio adalah penyusup, sehingga di saat itu juga, Pak De dan Mara dimodarkan hingga tewas secara mengenaskan. Dan di dunia nyata, mereka berdua pun sudah tewas di dalam peti matinya, guys. Andini sangat frustasi. Semua keluarganya sudah meninggal. Di sisi lain, Andini sering mendapatkan teror yang sangat menyeramkan. Sementara suaminya tak pernah lagi pulang ke rumah. Dan ternyata saat ini Andini tengah hamil, guys. Hanya Lilin dan Nyato Katas yang selalu setia ada di sampingnya. Mulai saat itu, Andini bertekad mencari Aryo. Bagaimanapun juga, calon anaknya ini harus punya bapak. Akhirnya, ia tutup warung lalu mengajak Lilin dan Nyato Katas untuk mencari Aryo. Jadi habis-habisan. Kata ibuku, Pertama-tama mereka datang ke perusahaan tempat Aryo bekerja. Mereka bahkan bawa 2 kepala kambing agar bosnya Aryo memberitahukan di mana Aryo berada. Bosnya itu pun memberitahu kalau Aryo dinas di daerah pelosok. Aku nggak ngerti. Nggak tahu, Din. nggak ngabarin Bapak. Orang juga. Saya nggak, sukanya penipu. Oh, jasmu. Akhirnya mereka datang ke bank di cabang pelosok desa. Menurut salah satu karyawan bank yang diperankan oleh Idris Wulur, Aryo itu dinasnya bukan di sini, tapi di cabang daerah Yogyakarta. Untuk transaksi bisa langsung ke teller atau nggak transfer. Mohon maaf untuk alamat rumah kita tidak bisa memberikan. Saat itu, tanpa sengaja, Dini melihat di meja kerja ada kotak lumpia dari toko Sami Mawon. Ia jadi ingat, Aryo selalu membelikan itu setiap pulang ke rumah. Lumpia Sami Mawon itu ada di daerah Jogja juga. Jadi, Andini memutuskan akan pergi ke Jogja Sada bersama 2 karyawannya itu. Ia akan datang ke toko lumpianya dan berharap bertemu Aryo di sana. Setelah naik angkutan umum, mereka lanjut sewa supir untuk tiba di toko lumpia Sami Mawon. Di tengah jalan, mobil seketika berhenti karena mereka melihat di atas pohon ada sundel bolong. Sendiri? Bukan. Itu Sun saya, bukan itu Sin. Sang supir sangat ketakutan karena menurutnya wajah setan itu sangat menyeramkan. Singkat cerita, akhirnya Dini sampai di toko lumpia Sami Mawon. Ia pura-pura beli, tapi tujuan utamanya adalah bertanya kepada karyawan apakah pernah melihat wajah Mas Aryo. Dan para karyawan di toko itu tampak mengenalinya. Tahu saya suka dibeliin ini. Oh ya Mas, kenal sama orang ini nggak? Sebentar, saya tanya manajer dulu ya. Kenal sama mana Mbak? Di saat itu, tanpa diduga-duga, Aryo datang bersama Naura ke toko lumpia itu juga. Lilin dan Nyato Katas menyadari hal itu dan segera memberitahu Dini. Lilin mengambil sebuah garpu dan menyuruh Mbak Dini untuk cacak ke kemaluannya Aryo. Andini seketika berteriak. Ia tak menyangka Aryo tega berselingkuh darinya. Mas Aryo,
Kemudian Andini menusuk dada Aryo dengan garpu tersebut. Tapi itu semua hanya bayangan Andini. Pada kenyataannya, Andini hanya mampu melabrak mereka berdua. Tapi Aryo dan Naura seketika kabur dengan mobilnya sehingga Andini tak dapat mengejar mereka. Andini sudah sangat frustasi. Ia merasa dirinya adalah orang paling menderita di dunia ini. Singkat cerita, Andini dan 2 karyawannya berhasil mengetahui di mana rumah Mbak Ayu Dukun tempat Naura memperet suaminya. Namun nahas, mereka bertiga malah tertangkap dan berujung diikat. Tidak ada gunanya kamu kemari. Kau membunuh. Mbak Ayu minta anak buahnya untuk menghabisi mereka bertiga. Sebelum itu, Andini sempat bertanya mengapa Mbak Ayu melakukan ini semua. Mbak Ayu menjawab jika ia hanya menjalankan permintaan kliennya. Aku yang harus mati. Jangan kau tanya aku. Tanya pada perempuan yang membayarku. Ketika Algojo itu akan membunuh Yantokates, beruntung Andini dapat melepas tali ikatan dan menyerang Algojo itu. Mereka pun berhasil selamat karena 1 lawan 3. Andini kemudian pergi mencari rumah Naura yang katanya tidak jauh dari rumah dukun ini. Sementara itu, Yantokates dan Lilin berusaha menggali tanah untuk mencari kain kafan yang berisikan pelet Aryo supaya bisa dibakar sehingga peletnya menghilang. Di sisi lain, akhirnya Andini berhasil menemukan rumah Naura. Rumahnya itu sangat besar dan juga mewah. Ia pun masuk ke sana karena pintunya tidak dikunci. Saat itu Mas Aryo ada di sana. Andini minta agar Mas Aryo pulang. Ia memaafkan Aryo karena tahu jika Aryo sudah diintrik. Tapi saat itu Naura datang. Ia menepuk kedua kangannya. Hal itu membuat Aryo menjadi kesurupan dan tiba-tiba membenturkan kepalanya sendiri. Hentikan semua perbuatan jahatmu. Tapi tiba-tiba Andini pun terpengaruhi juga. Berlutut. Mbah, lepasin Mas Aryo. Sementara Aryo menjadi sadar. Di saat itu, Naura pun menyuruh Andini agar memudarkan Aryo. Tanpa ragu, Andini menyerang suaminya. Yantokates dan Lilin sudah berhasil menemukan peletnya. Mereka segera membakar kartu ceki, celana dalam, serta fotonya Aryo. Dan hal itu pun membuat Aryo terlepas dari ilmu lintriknya. Naura sangat geram, ia tidak terima dan akan segera memudarkan Aryo. Tapi saat itu Andini memohon agar Naura tidak melakukan hal itu. Ia berkata jujur jika sekarang sedang hamil dan ia tidak mau anaknya lahir tanpa bapak. Naura tercengang mendengar hal itu. Seketika turun seorang anak dari lantai atas. Dia adalah anaknya Naura. Tidak hanya itu, dia adalah anaknya Naura dan juga Aryo. Jadi ternyata Aryo dan Naura itu adalah suami istri. Sudah lama mereka menikah dan punya anak laki-laki. Tetapi Aryo ini malah selingkuh dan menikah lagi dengan Andini. Jadi selama ini Andinilah pelakor yang sebenarnya. Naura melakukan pelet lintrik agar suaminya yaitu Aryo agar kembali ke rumah dan tergila-gila lagi kepadanya. Sama seperti Andini, Naura pun tidak ingin anaknya itu hidup tanpa bapak. Pada akhirnya, Andini cerai dengan Aryo. Dia melahirkan serta membesarkan anaknya sendiri. Beruntungnya ada Lilin dan Yantokates yang selalu ada untuk menemaninya. Sementara itu, sekarang entah bagaimana hubungan Aryo dengan Naura. Tapi yang jelas setelah semua kejadian itu, memang dasarnya playboy cap red flag, Aryo tidak pakom untuk berselingkuh. Ia pun menikah lagi dengan rekan kerjanya di bank. Tetapi Aryo ini tidak pernah cukup dengan satu perempuan. Walaupun sudah menikah lagi dengan Idris Wulur, tapi ia tetap punya hubungan lain dengan perempuan yang cantik, semok, dan seksi. Yang mana perempuan itu diperankan oleh Dian Chaniar.
Saat itu Iris Wulur tidak terima. Ia pun datang ke rumah dukun Mbah Ayu. Ia minta tolong agar mengirimkan santet yang bernama Brojo, tentunya kepada Aryo. Santet itu membuat Aryo halusinasi. Ia melihat iblis kambing mirip seperti Dian Chaniar, yaitu selingkuhannya. Dan ketika sedang romantis-romantisnya, Aryo seketika dimondarkan. Dian yang baru keluar dari kamar mandi, ia sangat terkejut melihat Aryo sudah tewas secara mengerikan. Dan film pun berakhir. Gimana keseruan filmnya? Saya rasa film ini sudah jelas dan gampang dimengerti. Oke, sekian dari saya selaku CEO Kolor Bapak Review pamit undur diri, and see you to my video, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. See you!